Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Pak Adam Juhada. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi sel, dan sintesis protein. KD untuk materi ini adalah menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi sel, dan sintesis protein. Lalu, membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Setelah kita mempelajari materi tentang sel pada video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa sel memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, komponen utama sel terdiri atas membran plasma, organel, sitoplasma, dan materi genetik. Kita bahas lagi tentang membran plasma ya. Jadi, membran plasma tersusun atas fosfolipid. Molekul fosfolipid tersusun atas dua rantai asam lemak yang bergabung dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian kepala dan ekor. Bagian kepala tersusun atas gugus fosfat yang bersifat polar. Polar artinya menyukai air atau sering disebut hidrofilik. Berbeda dengan bagian kepala, bagian ekor tersusun atas rantai asam lemak. Bagian ini bersifat nonpolar, sehingga tidak menyukai air atau sering disebut dengan hidrofobik. Membran plasma memiliki sifat selektif permeabel, artinya membran ini yang mengatur zat yang dapat keluar dan masuk ke dalam sel. Zat-zat yang tidak memiliki ukuran sesuai dan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh tidak dapat masuk ke dalam sel, begitu pula sebaliknya. Zat-zat sisa metabolisme akan dikeluarkan dari sel melalui membran ini pula. Berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein integral intrinsik yang tertanam di antara bilayer fosfolipid dan protein perifer ekstrinsik yang terikat secara longgar pada permukaan membran dan pada protein integral. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat berupa oligosakarida. Oligosakarida yang terikat secara kovalen dengan lipid disebut glikolipid, sedangkan oligosakarida yang terikat dengan protein disebut glikoprotein. Sudah paham kan tentang struktur dari membran plasma? Lalu, bioproses yang terjadi di dalam sel yang akan dibahas pada video ini yaitu transport melalui membran, proses sintesis protein, dan reproduksi sel atau siklus sel. Mari kita mulai dari transport membran ya. Transport membran dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terdiri dari difusi dan osmosis, sedangkan transport aktif terdiri dari eksositosis, endositosis, dan pompa ion natrium kalium. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya, setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Difusi terbantu yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Contoh, peristiwa difusi terbantu yaitu proses molekul glukosa melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi hipertonik melalui membran semi-permeabel. Endosmosis adalah masuknya air ke dalam sel karena larutan dalam sel bersifat hipertonik terhadap larutan di luar sel. Endosmosis mengakibatkan turgid pada sel tumbuhan dan lisis pada sel hewan. Eksosmosis adalah keluarnya molekul pelarut keluar sel ketika larutan dalam sel bersifat hipotonik terhadap larutan di luar sel. Eksosmosis mengakibatkan plasmolisis pada sel tumbuhan dan krenasi pada sel hewan.
Jadi, intinya sel perlu melakukan interaksi dengan lingkungan yang ada di luar sel. Salah satu contoh interaksi sel dengan lingkungan adalah melalui proses transportasi zat baik ke dalam maupun keluar sel. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sel serta mengeluarkan molekul maupun zat sisa metabolisme yang dihasilkan sel. Selanjutnya, contoh dari transport aktif adalah eksositosis. Eksositosis yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Sedangkan endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Terjadi 3 macam endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Perbedaan antara fagositosis dan pinositosis adalah fagositosis adalah proses menelan zat berupa padatan, sedangkan pinositosis adalah proses menelan zat berupa cairan. Pompa ion adalah transfer ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP. Contoh pompa ion yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion kalium lebih tinggi dan ion natrium jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion natrium keluar sel dan ion kalium masuk ke dalam sel. Bagaimana? Sudah paham kan tentang transport zat? Intinya, transport zat itu ada 2 macam, transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan transport aktif perpindahan zat melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga memerlukan ATP atau energi. Sebelum membahas proses sintesis protein, di sini saya akan menjelaskan tentang nukleus dan ribosom terlebih dahulu. Karena nukleus dan ribosom berperan penting pada proses sintesis protein. Nukleus berfungsi sebagai pengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai kode genetik yang terdapat pada DNA. Sedangkan ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein. Di dalam nukleus terdapat materi genetik berupa DNA dan RNA. DNA menyimpan materi genetik yang berada di dalam kromosom. Struktur kromosom terlihat seperti gambar ini. Kromosom berasal dari kondensasi kromatin. Kromatin berasal dari nukleus yang terlilit oleh benang kromatin. Benang kromatin berasal dari DNA yang membungkus histon, sedangkan DNA adalah untai ganda dari materi genetik. DNA merupakan substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada proses sintesis protein, DNA dapat mencetak kode-kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi asam amino penyusun protein. Struktur DNA merupakan suatu polimer yang terdiri atas nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Setiap nukleotida terdiri atas gula pentosa deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ada 2 jenis, yaitu basa purin terdiri atas adenin dan guanin, basa pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal dan berperan dalam sintesis protein. Komponen penyusun RNA terdiri atas gula ribosa, gugus fosfat, basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri atas 2 jenis, basa purin, adenin dan guanin, serta basa pirimidin, urasil dan sitosin. Perbedaan DNA dan RNA. DNA berupa untai ganda yang panjang, sedangkan RNA untai tunggal dan pendek.
Letak DNA berada di dalam kromosom, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan RNA ada 3, terletak di sitoplasma, di ribosom, dan di inti sel. Jenis gulanya, DNA berupa deoksiribosa, sedangkan RNA gula ribosa. Basa nitrogen hampir sama, namun pada DNA tidak terdapat urasil, sedangkan di RNA terdapat urasil. Setelah memahami DNA, RNA, dan ribosom, mari kita bahas proses sintesis protein. Sintesis protein terjadi melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan sintesis mRNA dari rantai DNA, sementara translasi adalah proses penerjemahan pesan genetik berupa kodon di sepanjang molekul mRNA menjadi asam amino. Mekanisme transkripsi diawali dari inisiasi, yaitu melekatnya RNA polimerase pada double strand DNA. RNA polimerase melekat pada sekuen DNA yang disebut promotor. Selanjutnya, elongasi adalah pemanjangan mRNA. Yang terakhir, terminasi adalah penyelesaian sintesis mRNA. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus. Setelah proses transkripsi selesai, mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom yang berada di sitoplasma. Di ribosom inilah proses sintesis protein berlangsung. Setiap rangkaian basa menentukan jenis asam amino yang dirangkai pada ribosom. Informasi genetik DNA disampaikan melalui kode rangkaian ketiga basa tersebut. 3 titik basa pada DNA disebut kodogen, sedangkan 3 titik basa pada mRNA disebut kodon. Kodon ditentukan oleh macam dan urutan 3 basa. Kodon ini yang akan menentukan jenis asam amino yang akan menyusun sebuah molekul protein. Jenis protein berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel dibedakan menjadi protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel, misalnya membentuk sitoskeleton dan membran plasma. Sedangkan protein fungsional adalah protein yang berperan melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam sel, misalnya homeostatis, imunitas, metabolisme, dan transportasi zat. Reproduksi atau pembelahan sel. Pembelahan sel secara langsung disebut amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Amitosis terjadi pada organisme prokaryotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti seperti bakteri dan ganggang biru. Selanjutnya, pembelahan sel secara tidak langsung, mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Mitosis adalah pembelahan inti sel nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Mitosis menghasilkan nukleus pada kedua sel anakan dengan sifat genetik sama dengan sel induknya. Terdapat 3 fase dalam siklus sel, yaitu interfase, mitosis, dan sitokinesis. Interfase merupakan fase yang paling panjang. Interfase adalah suatu fase yang berlangsung selama sel tumbuh, berkembang menjadi sel matang, melakukan fungsinya, dan bereplikasi atau membuat salinan DNA untuk mempersiapkan fase siklus sel selanjutnya. Interfase terdiri atas 3 subfase, yaitu GAP1, sintesis, dan GAP2. Mitosis atau fase pembelahan adalah suatu fase dalam siklus sel yang berlangsung ketika nukleus dan material yang terdapat di dalam nukleus membelah.
Hal ini berarti sel akan menurunkan materi genetiknya kepada sel anakan, sehingga menghasilkan sel anakan yang secara genetik sama dengan sel induknya. Mitosis terbagi menjadi 4 subfase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya adalah sitokinesis, merupakan proses pembelahan sitoplasma dan membentuk sel baru. Fase ini berlangsung pada akhir fase mitosis. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis berlangsung pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan ini memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin dan berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Sel anakan yang dihasilkan memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induk. Contoh dari pembelahan meiosis adalah gametogenesis. Gametogenesis terdiri atas spermatogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa di dalam testis, dan oogenesis adalah pembentukan sel kelamin betina ovum di dalam ovarium. Sekian materi bioproses yang terjadi di dalam sel. Semoga bermanfaat dan terima kasih.